doktrin kita, pemahaman kita, pengenalan kita itu akan menentukan tindakan kita. Wah, siapa nih yang nabi palsu? Ini kan lagi suasana COVID-19, lalu banyak orang yang lagi kesulitan, kok ini malah debat teologi dan lain sebagainya. Halo semua, kembali lagi di channel saya, Joy Manik, dan hari ini kita akan coba membahas dan belajar kembali tentang panggilan kita sebagai anak Tuhan. Nah, beberapa hari yang lalu itu panjang banget, men. Banyak diskusi yang berkaitan tentang beberapa pendeta yang menyampaikan isu-isu berkaitan dengan hardik, dengan bahasa menantang beberapa pendeta karismatik yang kemudian menjadi sangat ramai di media sosial. Saya tidak akan membahas bagian itu karena rasanya udah banyak banget yang bahas bagian itu ya. Dan teman-teman juga bisa melihat ada beberapa hal yang mungkin yang positif yang bisa diambil. Tapi kali ini saya akan mencoba untuk mereview sedikit tentang panggilan kita sebagai anak Tuhan. Kenapa ini juga saya bikin? Karena lebih kepada edukasi lah. Semoga pendengar vlog ini juga saya dapat berkat lah dan semakin mengasihi Tuhan tentunya itu sih, dan mengasihi sesama juga. Teman-teman sekalian, waktu kita bicara tentang diskusi perdebatan di wilayah teologi, sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Karena kita tahu sekali di dalam Alkitab, bahkan dalam perjalanan gereja Tuhan, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang sifatnya memang diskusi. Ada yang berakhir dengan negatif, artinya tidak konstruktif, tidak memberikan satu manfaat yang baik. Ada juga yang positif. Ya, saya nggak tahu yang kali ini perdebatannya apakah jadi positif atau negatif, tapi saya beberapa kali mendengar rasanya kok ini kan lagi suasana COVID-19 seperti ini, lalu banyak orang yang lagi kesulitan, kok ini malah debat teologi dan lain sebagainya. Kita perlu juga mengkritisi si kalimat yang seperti itu. Nanti kita akan coba lihat beberapa hal. Oke, kita masuk dulu di dalam bagian kebenaran firman Tuhan. Di Ulangan pasal yang 13, Ulangan pasal 13 itu dikatakan demikian: apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi. Ini bukan gak terjadi ya, ini terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ulangan pasal yang ke-13 ini, teman-teman bisa melihat bahwa ada nabi atau pelihat atau pemimpi yang melakukan tanda mujizat, dan mujizat itu terjadi. Jadi bukannya nggak terjadi, ini terjadi. Tapi problemnya adalah pada waktu mujizat itu terjadi, itu adalah sebuah ujian dari Tuhan. Apakah kita ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Makanya dikatakan membujuk kita untuk mengikuti Allah lain. Dari refleksi ayat ini saja kita langsung mendapatkan sebuah pesan. Inti dari semuanya itu bukan masalah mujizatnya, tetapi apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, Ulangan pasal 18 ini juga yang sering dikutip, ayat 21. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi teman-teman, ada dua hal. Yang satu adalah mengaku nabi, melakukan mujizat yang terjadi, tapi membujuk untuk mengikuti Allah lain. Nah, itu juga kita harus, itu adalah satu bagian Tuhan izinkan. Tapi bagian ini adalah pada waktu dikatakan tidak terjadi. Lagi-lagi di perjanjian lama, bangsa Israel sudah diingatkan oleh Tuhan bahwa ada yang menjadi esensi dalam iman, yaitu bagaimana kita ini belajar peka terhadap suara Tuhan, dan melalui kita mengenal Tuhan dan peka terhadap suaranya, kita semakin mengasihi Dia. Tentunya seperti itu. Di dalam perjanjian baru, di Matius pasal 7, ini juga ayat yang sangat terkenal,
yaitu hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dan seterusnya. Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Jadi kita tuh dipanggil untuk bisa peka membedakan dalam bagian ini. Dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-13 dan 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, oke, sampai sini dulu. Lalu teman-teman jangan langsung berpikir, wah siapa nih yang nabi palsu? Siapa nih yang menyamar menjadi malaikat terang? Bukan itu intinya. Yang saya mau sampaikan intinya adalah di dalam Alkitab, hal-hal yang berkaitan sesuatu yang mirip dengan sebuah kebenaran itu sudah terjadi. Jadi kita ini dari sejak di dalam perjanjian baru itu diminta untuk mengikut Kristus, sebagaimana halnya Kristus yang menyatakan dirinya kepada kita. Karena ketika kita menyembah Yesus sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bukan berdasarkan Alkitab, itulah yang dikatakan penyembahan berhala. Jadi kita sedang membuat sosok pribadi Yesus dengan versi kita, dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita bayangkan. Nah, ini menjadi kesulitan kalau kita tidak belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, karena kita seringkali mendapatkan identitas Kristus itu hanya berdasarkan kata orang, bukan kata firman Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam perjalanan abad pertama, abad kedua, pasca kebangkitan Yesus, lalu Kisah Para Rasul pasal 2, terjadi jemaat mula-mula dan seterusnya. Apakah perdebatan atau diskusi tentang perbedaan pengajaran itu tetap terjadi? Apakah tetap ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, atau dengan manifestasi tertentu yang kemudian seakan-akan ini adalah sesuatu yang betul-betul sebuah kebenaran? Jadi teman-teman perlu kita pahami begini, kalau dikatakan menyamar seperti domba, seperti malaikat terang, artinya apa yang menjadi ketidakbenaran itu seringkali dibawa dengan sebuah bagian yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi bisa jadi setengah benar, atau keseluruhannya tidak benar, atau sesuatu yang memang tidak pernah ada di dalam Alkitab, lalu kemudian dibuatkan sebagai sebuah standar kebenaran berkaitan dengan jabatan tertentu sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Nah, ini kesulitannya, ada banyak jemaat yang kemudian bukan memahami kebenaran itu berdasarkan sumbernya, tapi berdasarkan orang yang berbicaranya. Padahal di Alkitab tadi dikatakan bahwa hati-hati dengan nabi-nabi palsu lain sebagainya. Oke, misalnya di dalam abad yang pertama itu ada ajaran yang namanya Montanisme. 1 abad setelah pelayanan Yesus, Montanus ya namanya, itu timbul dan menjadi sangat besar. Montanus tidak senang dengan suasana di dalam gereja yang kemudian terasa suam-suam kuku, lalu tidak ada lagi sebuah emosi di dalamnya. Lalu Montanus ini mencoba untuk membuat sebuah pengajaran baru yang berdasarkan tentang freedom in the Holy Spirit. Jadi Montanus ini sebenarnya menjadi pemrakarsa awal, itu abad kedua. Dan tentu saja pada saat itu kemudian gereja-gereja melakukan sebuah keputusan untuk mengatakan bahwa aliran Montanisme ini bidah, ya. Jadi ini yang tadi menyamar tadi, jadi bukan kebenaran tetapi sesuatu yang sesat, ya, yang bidat. Misalnya di tahun 318 ada Arius dan Athanasius, misalnya itu juga perdebatan tentang ketritunggalan Allah yang kemudian berakhir di dalam konsili Nisea yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu adalah satu hakikat tetapi memiliki 3 pribadi. Lalu kemudian Agustinus ya yang berdiskusi juga dengan Pelagianus, ya, itu berkaitan dengan free will, dengan kehendak bebas. Apakah sesungguhnya manusia itu mempunyai kehendak bebas untuk memilih Tuhan, atau semata-mata itu karena anugerah Tuhan? Atau misalnya di dalam gerakan Roma Katolik yang kemudian kita kenal dengan reformasi, ya, dengan reformasi. Ya, waktu itu 95 dalil tesisnya Martin Luther yang ditancapkan di gereja di Wittenberg itu menjadi sebuah awal, ya, dari perjuangan gereja reformasi,
Jadi sebenarnya dari dulu sampai sekarang diskusi perdebatan tentang isu teologis itu adalah sesuatu yang bisa dipahami sih. Jadi artinya kita juga nggak bisa sekedar melihat ini lalu kemudian menjadi antipati, nggak juga sih. Justru di dalam konteks seperti ini, apalagi di dalam kondisi yang seperti ini, saya yakin kita juga dipanggil untuk semakin belajar gitu loh, semakin bisa memahami. Jangan sampai kita hanya tutup mata dan mengatakan bahwa COVID-19 ini jauh lebih penting. Saya tahu ini penting sih, tetapi masalah teologis ini juga penting, karena bagaimana kita merespon suasana, situasi, kondisi yang tidak baik ini juga ditentukan dari bagaimana kita bisa memahami Allah yang berdaulat, yang berkuasa di dalam dunia ini. Pasti ada maksud yang Tuhan inginkan. Nah, oleh karena itu saya mulai masuk di dalam bagian gini. Kenapa sih diskusi teologis itu menjadi penting? Ya, terlepas dari teman-teman semuanya mendengarkan pendeta-pendeta yang besar memberikan sebuah melempar sebuah kesimpulan-kesimpulan, tapi kita sebagai orang awam, sebagai jemaat melihat itu, kenapa ini menjadi penting buat kita memahaminya, bukan malah seperti saya bilang tadi, menutup mata lalu tidak mau tahu. Paling tidak saya berikan 3 alasan. Yang pertama adalah alasannya gini, karena natur manusia yang berdosa. Dosa itu melumpuhkan, total depravity, kerusakan total yang menyeluruh, ya. Jadi gambar dan rupa Allah itu masih ada, tetapi semuanya itu menjadi sangat rusak, sehingga kita tidak lagi bisa mengenal Allah yang sesungguhnya. Karena natur yang berdosa ini membuat setiap manusia itu punya satu keyakinan dasar yang muncul, melihat, memandang Alkitab itu dengan apa yang dia pengen pikirkan gitu loh. Oleh karena itu di dalam Alkitab kita tuh dapat gambarannya gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kata hati itu menunjukkan bahwa termasuk bagian yang imateri, ya. Kita nggak bahas dikotomi trikotomi, tetapi buat saya hal yang imateri itu termasuk juga pikiran yang tidak nampak dan tidak terlihat. Hati, pikiran itu juga ya, roh gitu ya. Jadi itu bagian yang menjelaskan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran, hati kita itu kita membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Nah, karena tuntunan Roh Kudus ketika kita lahir baru, Roh Kudus ini akan menuntun pikiran kita untuk mengejar, mencari apa yang menjadi kebenaran surgawi. Ya, set your mind in things above, katanya begitu Rasul Paulus. Set your mind, ya. Arahkan, fokuskan pikiranmu kepada hal-hal yang ada di dalam surga. Jadi kita tuh butuh tune in sama Tuhan. Nah, karena kita butuh tune in, sehingga kita membutuhkan kerendah hatian untuk bisa belajar firman Tuhan. Karena percaya atau tidak, doktrin kita, pemahaman kita, pengenalan kita itu akan menentukan tindakan kita. Selalu kutip versi Sefer itu bagus ya. What I do is what I think is what I believe. So my belief determine what I do. Apa yang kulakukan adalah apa yang kufikirkan, apa yang kufikirkan adalah apa yang kupercaya. Maka eksekusi tindakan saya itu adalah gambaran dari isi hati dan pikiran saya. Kurang lebih begitu. Makanya doktrin itu penting sekali. Karena misalnya contoh begini, kalau Anda memegang doktrin keselamatan itu bisa hilang, atau keselamatan itu dicapai dengan usaha manusia, maka Anda selama hidup akan berjuang berjerih lelah untuk menjadi orang yang lebih baik agar bisa diterima oleh Tuhan. Padahal Alkitab menyatakan kita tidak akan pernah mungkin bisa baik, memenuhi standar Allah, kalau kita ini bergantung kepada usaha kita sendiri. Nggak mungkin gitu loh. Jadi kita ini hanya bisa kayak misalnya Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang Alkitab tuh menjelaskan kita ini ranting, tugas kita ini bukan menghasilkan buah, bukan. Tugas kita adalah melekat kepada pokok anggur. Selama kita melekat pada pokok anggur, maka pokok itulah yang akan menghasilkan buah melalui hidup kita. Ada misalnya contoh yang sederhana, saya banyak ketemu orang yang kemudian di akhir hidupnya juga menjadi frustrasi dan merasa apakah dosa-dosaku sudah diampuni, karena dia merasa harus berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik supaya bisa diterima Tuhan. Bukan, kita ini orang yang berdosa, kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan karena kita baik,
Tapi setelah kita di dalam Tuhan, kita semakin diperbaharui. Jadi untuk ke surga itu tidak perlu berbuat baik, hanya cukup percaya kepada Kristus. Nah, hati-hati, kata percaya pun bukan hanya sekedar diomongan, tetapi mempercayakan seluruh hidup kita di dalam. Yang kedua, tentang peran Roh Kudus. Ini juga menjadi problema yang paling sering muncul di dalam, misalnya contoh di saya sendiri. Misalnya saya ketemu seorang anak pemudi waktu itu ya, datang, lalu dia mau konsultasi, lalu dia sambil bercerita itu menangis. Nah, apa yang dia sharingkan adalah begini, dia bilang, kok Tuhan tuh jahat ya? Saya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Karena dia bergereja di sebuah gereja yang sebenarnya dia punya panggilan menjadi WL, ya, pemimpin pujian, ya, menjadi pemimpin pujian. Tapi kemudian hamba Tuhannya, ya katakanlah pendetanya, melarang dia karena dia nggak bisa berbahasa roh. Dan dia minta kepada Tuhan berbahasa roh, tapi Tuhan tidak kasih. Dia sempat sharing juga, dia kadang-kadang malah suka dibikin-bikin ngikutin teman-teman yang lain, tapi dia nggak merasa damai sejahtera dengan hal itu. Nah, ini kan adalah sebuah pelecehan dalam konteks rohani ya, menurut saya. Sejak kapan di dalam Alkitab ada perintah bahwa orang yang tidak bisa berbahasa roh tidak boleh melayani Tuhan, misalnya contoh. Jadi doktrin itu menentukan tindakan kita, bagaimana kita melihat. Atau contoh yang ketiga, misalnya tradisi gereja. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi problem tertentu. Karena saya ini kan gini ya, kalau boleh sedikit sharing, saya ini belajar teologi pertama kali itu betul-betul di sebuah tempat itu baru banget sih buat saya. Kan gini, saya itu kan dari panti rehab dulunya. Namanya Dulos lah ya, boleh ya sebutkan nama Dulos. Nah, ini panti rehab bagus sih, sekalian saya ini endorse ya, panti rehabilitasi Dulos waktu itu ada di Trawas. Nah, singkat cerita, saya dibina karena ketergantungan narkotika, lalu kemudian Tuhan menolong saya, puji Tuhan, Tuhan melepaskan semuanya, lalu kemudian Tuhan memimpin saya masuk dalam kursus Alkitab. Nah, setelah kursus Alkitab, sebenarnya saya nggak pernah mimpi jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil, jadi dosen, nggak pernah. Saya tuh cuma gini, begitu saya ikut kursus Alkitab, kerinduan saya untuk mengenal Tuhan tuh semakin besar. Terus saya nanya dong, ada nggak sih tempat yang lain? Karena kursusnya cuma segitu, pendek banget gitu loh. Ada nggak sih tempat lain saya pengen mengenal Tuhan? Intinya cuma itu, pengen kenal Tuhan. Lalu diomongin, ya udah kamu masuk panti rehab saja, kamu masuk sekolah Alkitab aja. Terus diomongin sekolah Alkitab, apa tuh sekolah Alkitab, diceritain deh. Nah, intinya gini, singkat cerita, Tuhan tuh memimpin saya kepada sebuah sekolah teologi di Surabaya, namanya Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia, STII. Dan saya bersyukur banget saya bisa Tuhan pimpin di tengah-tengah kelebihan dan kelemahannya lah. Nggak mungkin ada sekolah Alkitab juga yang sempurna. Saya dipimpin Tuhan ke sana karena salah satu visi misinya tuh salah satunya adalah 3I, saya masih ingat. Injili, imani, dan interdenominasi. Injili, imani, dan interdenominasi. Nah, yang menariknya adalah kata interdenominasinya. Karena pada waktu interdenominasi, kita ini waktu praktek itu harus pindah-pindah, tau nggak? Jadi pindah-pindah gereja, dari gereja Protestan, gereja Pentakosta, karismatik, semuanya tuh kita masukin. Jadi kita tuh bukan cuma sekedar masuk, guys. Bukan cuma sekedar masuk, tapi kita ikut melayani. Itu bahasanya tuh mungkin observasi gitu ya. Jadi tahu di sini, tahu gereja Pentakosta, tahu bahkan di sekolah kami kebaktian chapelnya. Jadi setiap hari kan ada kebaktian tuh, dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu dari berbagai macam cara liturgi, dan itu bagus banget sih. Maksudnya Protestan gini pakai piano, pakai kidung jemaat, lalu mulai masuk dalam karismatik pakai lagu-lagu sebagai persekutuan, lagu-lagu kontemporer, pakai band. Jadi teman-teman yang karismatik itu, nah ini yang lucunya sih, maksudnya ketika teman-teman yang karismatik itu beribadah di kebaktian di Protestan, nah ini juga jadi pelajaran sih. Tidak sesemangat mereka tuh waktu kebaktian karismatik. Saya juga waktu itu sempat bingung, kan saya ini awam, betul-betul awam. Ini sebelumnya tuh nggak pernah ikut pelayanan, nggak pernah aktif di gereja, nggak pernah lah. Saya waktu masih remaja itu nggak pernah ikut-ikut gitu. Jadi begitu masuk sekolah Alkitab dan melihat ini,
saya banyak pertanyaan sih. Jadi teman saya tuh kan ya aneh gitu loh. Maksudnya waktu gereja karismatik dia betul-betul bisa syahdu, bisa angkat tangan, bahkan sampai bisa menangis. Tapi begitu kebaktian Protestan, kadang-kadang ngantuk gitu loh. Kadang nggak ada semangat gitu loh. Nah hari ini setelah saya belajar dan melihat, dan Tuhan izinkan untuk melayani di beberapa gereja, melihat akhirnya saya bisa punya satu bayangan gini. Kadang-kadang tradisi gereja itu menjadi mendominasi kita untuk melihat sebuah kebenaran. Jadi gereja tertentu kita anggap benar atau tidak benar itu bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi berdasarkan dengan apa yang kita rasa nyaman, apa yang biasa kita lakukan. Makanya tidak aneh kalau ada beberapa orang yang merasa alergi kalau di gereja itu tepuk tangan misalnya. Apalagi kalau sudah angkat tangan, orang bilang ngapain sih, aneh banget. Terus kayaknya terlalu alay, lebay gitu loh, biasa aja kali, kok kamu ngeroh banget sih gitu loh. Tapi sebaliknya ada orang yang ngomong di gereja tertentu, kok dingin banget sih gitu loh. Maksudnya ini ada kuasa Roh Kudusnya nggak sih? Ada seperti Montanus tadi yang pertama itu loh. Ya, saya duduk, berdiri, doa gitu loh. Kadang-kadang juga nggak tahu kapan selesai karena lu ketiduran di kebaktian gitu loh. Jadi saking tenangnya, roh itu menghanyutkan, menidurkan, tenang di dalam roh gitu loh. Nah, tradisi gereja ini kan perlu dibuat klarifikasi dengan apa? Dengan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita semakin mengenal kebenaran firman Tuhan, kita ini punya tingkat kedewasaan rohani untuk melihat cara orang beribadah itu bisa bermacam-macam, tapi tidak menghilangkan sebuah prinsip kebenaran untuk mengasihi Tuhan gitu loh. Ya sama seperti gini lah, saya kalau punya anak kan 10 tahun nih, sama anak yang umurnya 16 bulan gitu loh. Kan nggak mungkin anak 10 tahun saya gendong gitu loh. Tapi padahal anak 10 tahun ini saya sayang. Rasa sayang saya kepada anak 10 tahun sama anak saya yang 16 bulan sama. Tapi cara saya mengasihi anak yang 10 tahun kan nggak mungkin saya gendong seperti anak 16 bulan. Yang bener aja, berat men. Udah berapa kilo dia gitu loh. Tapi yang masih bayi kan masih gua bisa gendong-gendong gitu loh, cubit-cubit. Nah, rasa sayang saya itu tidak berbeda, tapi cara saya menyayangi mereka itu berbeda. Nah kayak gitu deh pokoknya. Jadi tradisi gereja tuh kadang-kadang juga menjadi penghalang kita untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau saya lihat dalam konteks perdebatan yang ada di medsos ini, saya kayaknya ngelihatnya gini loh, orang-orang tertentu tuh lebih kepada mencari hal-hal yang sifatnya tuh pengalaman ya, empirical lah ya, tidak lagi mengatasnamakan atau tidak lagi mencari kebenaran yang solid gitu loh di dalam firman. Jadi diskusinya jadi remeh-temeh gitu loh. Kalau bahasanya maaf ya, diskusinya beberapa orang tuh jadi recehan. Saya bukan ngomong pendeta-pendeta itu ngomongnya tentang recehan gitu loh, tapi orang-orang yang di bawah ini tidak menangkap esensinya, lebih kepada tradisi gerejanya. Oke, itu yang pertama. Jadi kenapa perdebatan tidak terelakkan, diskusi tidak terelakkan? Karena memang manusia itu dalam dosa. Maka kita butuh tune in di dalam firman Tuhan. Itu butuh kekuatan dari Roh Kudus. Yang kedua adalah memang Alkitab itu menjelaskan dan memanggil kita sebagai orang percaya untuk mempertanggungjawabkan iman ya, makanya ada apologia, makanya ada apologetika, ada pembelaan iman. Yang kita bela itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu maha kuasa. Lalu siapa gitu loh kok mau ngebelain Tuhan? Enggak, yang kita bela adalah Injil dan kebenarannya. Jadi pada waktu kita bicara tentang apologetika misalnya, bidang pengajaran yang memperlengkapi kita untuk bisa mempertanggungjawabkan iman, kita dipanggil untuk berdiskusi. Dan diskusi itu that's okay, itu fine-fine saja gitu loh. Jadi kalau kita melihat panggilan kita sebagai apologetika, salah satu orang yang terpanggil menjadi seorang apologis. Jadi apologis itu kayak gini, kita ini dipanggil sebagai murid Tuhan, ya, sebagai murid Tuhan, bukan jadi orang Kristen. Ya, saya udah jelasin waktu itu, tidak semua orang Kristen tuh murid Yesus, tapi murid Yesus tuh disebut orang Kristen, kan begitu ya. Nah, salah satu tanda murid Yesus adalah gini, faith seeking understanding. Iman itu mencari pengertian. Maka orang yang di dalam Kristus, hatinya itu selalu rindu untuk mau mengenal Tuhan. Dan ini saya ngomong gini bukan cuma saya ngomong teori, tapi saya mengalami beberapa tahun yang dulu itu begitu haus banget. Sampai sekarang juga saya semakin rindu aja, apalagi lagi stay at home gini kan. Rasanya
beberapa khotbah tertentu, seminar tertentu, saya ulang, saya membaca buku, saya terus pengen memperlengkapi. Lagi-lagi gini, bukan masalahnya pengetahuan saya menjadi banyak, tapi gini, di Alkitab tuh dikatakan selidikilah aku. Karena ada banyak hal, misalnya dosa-dosa atau kesalahan yang tidak terungkap karena kita tidak mencari kebenaran itu. Jadi apologetika adalah satu bidang yang sebenarnya juga membawa kita untuk semakin serius mempelajari apa yang menjadi keyakinan kita. Selama kita tidak belajar tentang apa yang kita yakini, keyakinan yang kita pegang itu belum tentu sebuah kebenaran. Karena siapapun berhak sih mau meyakini apapun, tapi belum tentu apa yang kita yakini adalah sebuah kebenaran. Jadi diskusi, perdebatan tidak terhindarkan, karena kita panggilan juga untuk mempertanggungjawabkan iman. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa perdebatan diskusi tidak terelakkan? Karena memang pertobatan kita di dalam Kristus itu bukan hanya berkaitan dengan tindakan yang menjadi baik, bukan. Tetapi juga perubahan atau transformasi secara pikiran. Makanya Roma 12, 1 dan 2 itu kan terkenal banget. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, renewing your mind. Kata pikiran itu juga terlibat di dalam proses pertobatan. Nah ini teman-teman yang saya pengen highlights bagi beberapa orang yang mungkin mendengar video ini kemudian merasa, udah deh ngapain sih, kita ini lagi masalah susah, lagi ekonomi susah, lagi COVID-19, lagi stay at home, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita sedang mendampingi anak sekolah online, lalu kemudian kita menutup mata dan kepala kita terhadap semua hal yang terjadi ini. Enggak sih, harusnya nggak begitu. Harusnya kita juga balance, paling tidak seimbang. Karena apapun yang kita sedang sibukkan hari ini, kalau kita tidak semakin mengenal Tuhan, outcome-nya pasti akan negatif gitu loh. Kita tidak menjadi bertumbuh semakin serupa dengan Yesus kalau pengetahuan kita tentang firman, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak semakin bertumbuh. Saya tahu, mungkin ada yang berpikir gini, oh ada banyak orang yang semakin tahu kok semakin sombong. Tapi please, itu kan oknum, nggak semuanya begitu teman-teman sekalian. Tapi panggilan kita bukan membandingkan kita dengan orang lain. Panggilan kita adalah sebagai murid. Dan salah satu ciri seorang murid adalah belajar. Jadi kalau kita tidak lagi belajar, maka jangan-jangan kita bukan seorang murid. To know Jesus is to showing Jesus to others. Itu sudah pasti begitu. Bagaimana kita mengenal Tuhan, lalu kita juga dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan. Kalau kita tidak tahu siapa yang kita kenal, lalu siapa yang kita perkenalkan kepada orang lain? Apakah hanya cukup selama bertahun-tahun kerjaan kita hanya mengutip ayat, membagikan, mengutip ayat, membagikan? Saya bukan ngomong itu tidak bagus gitu loh. Tapi kan kita perlu naik kelas. Masa SD melulu kan nggak begitu. Kita naik SMP, naik SMA. Dan itu dimulai dari apa? Dari pengenalan kita terhadap firman Tuhan. Karena perbuatan sebaik apapun tanpa didahului dengan pikiran Kristus, pengenalan terhadap Kristus, tindakan sebaik apapun tidak akan punya nilai apapun. Karena motif pikiran kita tidak di-drive, tidak di dalam relnya Tuhan. Makanya saya selalu mengulang begini, segala kebaikan yang tidak bermula dan bermuara di dalam Kristus itu adalah sebuah kejahatan. Sekali lagi, semua kebaikan yang tidak berawal dan bermuara kepada Kristus itu adalah sebuah kejahatan. Oke, jadi itulah mengapa perdebatan itu tidak terelakkan. Maka yang terakhir, saya mengajak teman-teman sekalian untuk merespon hal ini dengan bijak sih. Jadi bagaimana Pak? Mungkin pertanyaan bagaimana kita merespon dengan bijak.